Apa kabar sahabat Liputan 6? Presiden Jokowi beri sinyal PPKM dihapus akhir 2022. Inikah strategi fase endemi COVID-19? Bersama saya Wayan Diananto, mari simak headline liputan6.com selengkapnya. Presiden Jokowi memberi sinyal menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir 2022 seiring melandainya kasus COVID-19. Ia tengah menanti kajian Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jokowi tengah menanti kajian yang mencakup perkembangan terkini COVID-19 di tanah air, meski muncul varian baru seperti XBB, XBB.1, dan BN.1. Rata-rata kasus COVID-19 nasional menurun. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan beberapa topik laporan kajian dipertimbangkan dalam mengambil putusan penghentian PPKM. Kajian yang dimaksud yakni data surveillance perkembangan COVID-19 di Indonesia. Data perkembangan COVID-19 global dan negara lain juga akan dilaporkan ke Jokowi, mengingat jumlah kasus COVID-19 di negara lain seperti Tiongkok masih tinggi. Jokowi menyebut saat varian Delta masuk, jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia mencapai 56.000. Kala itu, hampir 80% menteri mengusulkan kepada Jokowi agar Indonesia di-lockdown. Setelah varian Delta berhasil ditangani, giliran Omikron menyerang. Puncak Omikron membuat Indonesia kekurangan alat pelindung diri, tabung oksigen, dan pasien menumpuk di rumah sakit. Jumlah kasus Omikron di Indonesia pernah menyentuh angka 64.000. Kini, Jokowi meminta kajian dan kalkulasi seputar pergerakan kasus COVID-19 beres dalam minggu ini. Setelah Jokowi membuka peluang pencabutan PPKM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim Indonesia sudah masuk endemi COVID-19. Ini merujuk pada indikator endemi yang ditetapkan WHO. Setahun terakhir, transmisi COVID-19 di Indonesia melandai. Kondisi ini harusnya bisa mengubah status pandemi menjadi endemi. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuono membenarkan Jokowi bakal mengumumkan status endemi COVID-19. Ia menyebut tak ada lonjakan kasus di Indonesia meski varian baru bermunculan. Menurut laporan harian Kemenkes per 20 Desember 2022, terjadi penurunan di sejumlah indikator penanganan COVID-19. Tren kasus konfirmasi harian COVID-19 dalam 2 pekan terakhir turun dari 3.849 menjadi 1.367. Kasus aktif juga turun dari 53.406 menjadi 30.636. Rata-rata pasien meninggal akibat COVID-19 dalam 2 pekan terakhir turun tipis dari 2,396% menjadi 2,391%. Kemenkes juga mencatat jumlah pasien yang dirawat menurun dari 5.977 ke 3.679. Tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit melorot dari 10,32% menjadi 6,52%. Epidemiolog Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama sepakat dengan rencana Presiden Jokowi seraya menyebut kebijakan PPKM saat ini tak punya urgensi untuk dilanjutkan. Imunitas masyarakat terhadap COVID-19 saat ini cukup tinggi. Jika ada yang terpapar, gejala yang muncul mayoritas ringan. Sementara pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penghapusan PPKM. Menurutnya, kasus COVID-19 saat ini masih tinggi lantaran muncul varian baru. Selain itu, gugus tugas COVID-19 di daerah tak bekerja optimal karena terkendala anggaran yang cukup besar. Trubus juga menilai mustahil kajian rencana penghapusan PPKM selesai dalam sepekan.
ia khawatir ini memicu dampak yang lebih buruk bagi masyarakat. Senada dengan Trubus, epidemiolog dan pakar Global Health Security Diki Budiman meyakini PPKM masih dibutuhkan mengingat libur Nataru di depan mata. Diki tak memungkiri jumlah kasus COVID-19 di Indonesia melandai, namun pandemi belum mencapai garis finish. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan jika benar PPKM dicabut, maka alasan yang mendasari harus berbasis kajian dan analisis matang dari para ahli. Sebab kasus COVID-19 belum ketahuan ujungnya seperti apa. Hingga saat ini, WHO belum melepas status pandemi secara umum meski faktanya kondisi dan kebijakan untuk pencegahan COVID-19 sudah beragam. Kebijakan pencabutan PPKM harus dibarengi dengan arahan dan imbauan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama menegaskan, pernyataan bebas pandemi COVID-19 harus dari semua negara. Sebab definisi pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana dan mengenai banyak orang. Pernyataan status pandemi hanya bisa diputuskan WHO. Namun, setiap negara sah-sah saja jika menyatakan status pandemi COVID-19 terkendali. Secara global, rata-rata kasus COVID-19 dunia melandai meski di beberapa negara kembali menanjak. Kami akhiri headline liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.